Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desius Vika, masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 12 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi pendidikan agama Islam kelas 12 di bab 3 ini ialah membahas tentang bersikap demokratis. Nah, sebelum kita membahas bab ini, tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat 1. Menyimpulkan tujuan surat Ali Imran ayat 159. Dan yang kedua, peserta didik dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan pengalaman dari surat Ali Imran ayat 159. Mari kita masuk materi. A. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos, artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Telah disampaikan pada slide yang pertama, ya, arti dari demokrasi. Nah, namun di sini kita akan bahas lebih detail, yaitu tentang demokrasi secara istilah. Bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, 1. Demokrasi sebagai suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan, yang menolak adanya kekuasaan, yang terpusat pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan pada orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. 2. Demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam masyarakat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, bagaimana demokrasi dalam Islam? Kita lihat. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah, dan toleransi dalam perbedaan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang sikap demokratis ialah surat Ali Imran ayat 159. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi lintalahum walau kunta fazzan khalizul qalbi la umfattu min haulika fa'afu anhum wa astaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran ayat 159. Nah, meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
sebagian kaum muslimin pada peperangan Uhud sehingga menyebabkan kaum muslim menderita kekalahan. Tetapi beliau tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu. Bahkan memaafkannya dan memohon untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dan beliau. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum mukmin bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di slide ini saya menyampaikan tentang tafsir surat Ali Imran ayat 159. Kita lanjut. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin patut melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah, karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Ali Imran ayat 159 juga menyebutkan 3 hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar, serta sikap keras kepala. Jika tidak, maka mitra musyawarah akan pergi menghindar. Dan yang kedua, ialah memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati, serta kedengkian dan dendam. Dan yang ketiga ialah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengiring dalam bertekad. Kemudian bertawakallah kepada Allah atas keputusan yang dicapai. Nah, itu adalah 3 hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, ya, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, di sini juga ada salah satu hadis yang berkaitan dengan musyawarah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Di mana di sini artinya ialah saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjut ke yang B. B. Perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah kita bahas tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendaknya menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. 4. Memohonkan ampunan untuk saudara-saudara yang bersalah. 5. Menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas. 6. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah. 7. Senantiasa bermusyawarah tentang hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. 8. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Dan yang 9 ialah berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Nah, 9 itu adalah perilaku demokrasi yang harus kita biasakan, ya, sebagai penerapan dari ayat yang telah kita bahas tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata, ya. Sebelum kita tutup materi ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuannya. Sekali lagi saya sampaikan semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.